a beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Nova Pratama dari kelompok 5 PBD dari kelas IF 4903. Saya di sini akan menjelaskan dari bagian DDL tugas besar kelompok 5 di sini. Langsung saja saya sudah siapkan skema relasinya di sebelah kanan, lalu dari query sudah saya bikin di sebelah kiri. Di sini saya hanya akan menjelaskan saja. Oke, kita lihat dulu dari skema relasi di sini. Ini skema relasi dari tugas sebelumnya untuk manajemen pengiriman paket. Jadi kita lihat di sini ini adalah tabel utamanya ya, pengiriman di sini. Dan untuk membuat tabel pengiriman ini kita butuh nomor resi, ID layanan, ID rute, ID kurir, sama ID penerima. Dan sebelum bisa bikin tabel-tabel yang sebelah kiri ini, kita harus bikin tabel pengiriman dulu. Dan sementara untuk membuat tabel pengiriman ini kita harus punya foreign key-nya dulu, yaitu dari tabel-tabel yang sebelah kanan ini. Jadi pertama saya akan bikin yang pertama di sini kita akan bikin tabelnya dulu. Di sini harusnya create table kayak gini ya awalnya, tapi karena di sini query-nya kita akan run terus-menerus, kita kasih if not exist supaya dia kalau di run, kalau misalkan si database-nya sudah ada di sini, dia nggak bakalan nimpa, nggak bakalan nabrak, jadi nggak bakalan error. Terus kita kasih use di sini untuk ngebuka database-nya. Di sini kami kasih list untuk drop table kalau udah ada tabelnya di dalam database ini, supaya nanti kalau kita run lagi dan kita mau masukin datanya tuh nggak nimpa gitu loh sama yang baru. Jadi banyak kan nih tabelnya biar tidak error. Langsung aja kita bikin tabel akun pengguna yang paling atas di sini. Itu ada email sebagai primary key, nomor identitas, nomor telepon, password, sama username. Di sini kita kasih varchar semua dengan email sebagai primary key. Next, kita gabungkan dengan pengirim. Kita bikin tabel pengirim karena di sini pengirim itu bergantung foreign key-nya dari akun pengguna. Jadi kita bikin sesuai jalur aja nih, sesuai panah. Oke. Di sini kita create table pengirim, ada ID pengirim, email, nomor pengirim, nomor telepon, sama alamat pengirim. Di sini kita ID pengirimnya primary key, emailnya foreign key, dan itu ngambilnya dari akun pengguna di sini primary key-nya. Nah, nomor pengirim, nama pengirim, sama nomor telepon di sini kita pakai varchar, sementara alamat pengirim kita pakai teks karena nanti isinya bisa panjang. Lalu kita gabungkan, kita kasih relasi foreign key-nya dengan primary key dari akun pengguna menggunakan constraint. Di sini referensinya dari akun pengguna ya, tabel akun pengguna yaitu emailnya di sini. Oke, next kita langsung bikin table paket. Kan di sini kita udah punya ID pengirimnya. Jadi di sini paket ada primary key nomor resi, lalu ada ID pengirim sebagai foreign key, berat, dimensi, jenis barang, dan nilai deklarasi. Untuk di sini nomor resi kita kasih varchar seperti biasa, 20 sebagai primary key. ID pengirim tadi varchar juga 20. Untuk berat dan dimensi kita kasih desimal dengan length di depan koma 4 dan di belakang komanya 2. Terus di sini ada jenis barang kita kasih varchar, sementara nilai deklarasi kita kasih integer. Nilai deklarasi ini adalah nilai harganya sebelum diproses melalui kayak biaya pengiriman dan diskon segala macam ya. Setelah itu kita gabungkan lagi foreign key-nya, kita bikin relasi lagi dengan constraint foreign key paket sama pengirim, dan yang kita melalui ID pengirim di sini ya. Oke, berarti foreign key nomor 1 dari pengiriman udah nih, nomor resinya udah kelar. Selanjutnya kita bikin ID layanan. Nah, layanan di sini nih. Di sini layanan ada primary key-nya ID layanan, terus ada kolomnya itu nama layanan, harga, deskripsi, sama jenis layanannya. Oke. Untuk ID layanan kita bikin kayak biasa aja, varchar 20 sebagai primary key. Untuk nama layanan kita kasih varchar juga. Untuk harga layanan ini kita kasih integer.
Sementara untuk deskripsi sama jenis layanan kita kasih teks karena bisa panjang isinya. Oke, foreign key keduanya udah selesai, kita kasih. Selanjutnya kita bikin rutenya nih. Nah, di sini rute lumayan pendek nih. Rute tabelnya isinya cuma ID root sebagai primary key terus asal sama tujuan. Oke, langsung aja. Kita bikin create table rute, isinya ID rutenya varchar 20 sebagai primary key, asal dan tujuannya kita bikin pakai teks. Oke. Selanjutnya ada ID kurir. ID kurir, nah di sini. Kurir, primary key-nya pakai ID kurir. Terus isinya ada apa? Tanggal penugasan sama status. Oke. ID kurir 20 sebagai primary key, kayak biasa pakai varchar. Terus tanggal penugasan kita pakai date di sini karena bentuknya tanggal, dan status pengirimannya di sini kita kasih varchar. Sorry, status kurir ini bukan status pengiriman. Next, di sini foreign key keempat udah, tinggal terakhir foreign key kelima ID penerima. Kita bikin tabel penerimanya dulu di sini. Tabel penerima kita kasih primary key-nya ID penerima, terus ada nomor penerima, nama penerima, nomor telepon sama alamatnya. Jadi di sini kita bikin tabel penerima, ID, nomor, sama nama penerimanya, sama nomor teleponnya kita kasih varchar. Sementara alamat penerimanya kita kasih teks. Oke nih, udah dapat semua foreign key-nya. Selanjutnya kita bisa bikin tabel pengiriman. Nah, kita bikin di sini create tabel pengiriman, nomor resi, ID, layanan, rute, kurir sama penerima kita bikin pakai varchar 20 semua. Tapi kalau nomor resi di sini kita lihat dia adalah primary key-nya juga. Jadi kita bikin primary key-nya di sini. Nah, selanjutnya ada biaya, status pengiriman sama jarak. Oke. Kita lihat di sini biaya sama jarak dipakainya pakai integer, dibikinnya pakai integer. Sementara status pengiriman di sini pakai teks. Oke. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan semuanya yang foreign key-nya ini menggunakan constraint. Jadi constraint pengiriman sama paket untuk nomor resi, pengiriman sama layanan untuk ID layanan, pengiriman sama rute untuk pakai ID rute, pengiriman sama kurir pakai ID kurir, pengiriman sama penerima menggunakan ID penerima. Di sini ya, constraint-nya ada 5 nih. Oke. Next, kita udah bikin tabel pengirimannya. Jadi selanjutnya kita bisa bikin tabel-tabel yang sebelah kiri ini nih. Nah, kenapa gak bikin dari awal? Soalnya semua tabel yang di sebelah kiri ini membutuhkan nomor resi. Sementara nomor resi itu primary key dari pengiriman. Nah, oke, kita bikin dari promo dulu deh yang paling atas. Di sini promo lumayan simple kayak biasa, promo primary key-nya di promo, ada nama promo, diskon, tanggal mulai sama tanggal berakhir. ID sama nama ini kita kasih varchar. Untuk diskon kita kasih pakai desimal ya, desimal di sini. Sini desimal dengan length di depan komanya 3, di belakangnya ada 2. Nah, sementara tanggal mulai sama berakhirnya kita pakai date. Terus next di sini table invoice ya namanya kalau di query-nya. Tapi kalau di skema relasinya masih transaksi. Ini belum diupdate ini. Jadi kita bikin table invoice saja. Jadi ini harusnya invoice nih. Invoice, terus primary key-nya kita pakai ID pembayaran, lalu nomor resi sebagai foreign key pertama dan ID promo sebagai foreign key kedua. Lalu kita kasih tanggal transaksi pakai date, di sini tanggal, terus metode pembayarannya kita ganti dari invoice, terus status pembayarannya. Status pembayarannya dari invoice diganti dan metode pembayaran masih ada di sini ya. Jadi varchar, dua-duanya pakai varchar. Lalu karena di sini tadi ada foreign key ada dua foreign key, kita pakai constraint untuk menggabungkannya dari nomor resi ini dari pengiriman, sementara ID promo ini dari promo, table promo. Kita kasih constraint dari transaksi ke promo dan transaksi pengiriman menggunakan nomor resi sama ID promo. Oke, udah. Next, kita bikin gudang. Kenapa nggak dari tengah dulu? Karena di sini pelacakan gudang sama log pelacakan butuh foreign key. Di sini ada foreign key ID gudang di sini nih, sama nomor resi udah ada sih dari kanan, tapi gudangnya belum ada. Nah, kita bikin gudang dulu makanya. Di sini ada gudang, tabel gudang dengan primary key-nya ID gudang, ada nama sama alamat gudangnya. Di sini kita pakai varchar. Di sini kita pakai varchar, sementara alamat kita pakai teks.
Untuk selanjutnya di pelacakan gudang kita udah bisa bikin nih, karena tadi ID gudangnya kita udah bikin. Nah, pelacakan gudang ini cuma untuk penggabung relation dari many to many, karena pengiriman bisa lewat banyak gudang dan gudang bisa punya banyak pengiriman gitu. Jadi pelacakan gudang di sini kita kasih PKFK nomor 1 resi sama nomor 2-nya ID gudang, dan juga ada tanggalnya untuk melacaknya. Jadi di sini pelacakan gudang nomor resi varchar sama ID gudang varchar juga, dan tanggalnya pakai date. Primary key-nya ada 2 di sini. Jadi kita kasih primary key-nya dua-duanya, nomor resi sama ID gudang. Lalu kita gabungkan menggunakan constraint. Di sini ada pelacakan gudang dan gudang, pelacakan gudang sama pengiriman dengan ID gudang dan nomor resinya. Oke, sudah selesai. Next kita bisa bikin log pelacakan yang di bawahnya ini. Log pelacakan dia punya primary key ID log, foreign key yang pertama ID gudang, dan foreign key keduanya nomor resi. Terus ada juga status, timestamp, sama keterangan, sama juga lokasi. Di sini ID log kita bikin kayak biasa, primary key 20 varchar, ID gudang sama nomor resi varchar 20 juga. Timestamp log ini kita pakai date time karena dia tanggal plus waktunya. Terus ada keterangan, di sini keterangan kita pakai teks karena bisa panjang. Terus lokasi diganti di sini jadi longitude sama latitude. Oh iya, status di sini diganti jadi status pengiriman ya. Lalu next kita gabungkan foreign key-nya tadi ya, kan dari pengiriman sama gudang menggunakan constraint di sini. Jadi log pelacakan dan gudang sama log pelacakan sama pengiriman. Oke, udah nih 1 2 3 4 5. Oh, tinggal satu lagi nih, ada rating di paling bawah. Rating isinya apa? ID rating, nomor resi, rating, review, tanggal review. Oh, gampang nih. Oke, paling bawah. Rating, bikin tabel rating, terus kita lihat di sini primary key-nya ID rating 20 varchar kayak biasa, nomor resinya sama varchar 20 juga. Ratingnya kita bikin desimal. Di sini di depan koma bisa 3 dan di belakang komanya bisa 2. Terus reviewnya kita kasih teks saja karena ya orang ngetik review bisa panjang. Tanggal reviewnya kita kasih date aja. Terus kita gabungin foreign key-nya dari pengiriman relasi pakai nomor resi di sini. Jadi FK rating sama pengiriman melalui nomor resi. Oke. Untuk DDL cuma sampai situ aja sih. Terima kasih. Oke, jadi sekarang saya Muhammad Afzal Kalaman Kausar akan menjelaskan mengenai DML-nya. Pertama, kita akan mengisi tabel akun pengguna. Jadi di sini ada email sebagai primary key, lalu ada nomornya, ada nomor telepon, ada password akun dan username-nya. Nah, di sini ada 75 data. Jadi ada 75 akun yang terdaftar di aplikasi ini. Lalu ini ada data pengirim. Pertama ada ID pengirim sebagai primary key, ada emailnya sebagai foreign key. Lalu ada nomor pengirimnya juga, ada nama pengirim, ada nomor telepon dan alamatnya. Di sini ada 70 data. Jadi ada 5 orang yang punya akun namun belum pernah mengirim apa-apa. Yang kedua ada tabel paket. Jadi di sini ada ID paket atau nomor resi disebutnya. Lalu ini ada ID pengirimnya sebagai foreign key. Ini ada beratnya dan dimensinya. Ini nama bendanya dan harga bendanya. Di sini ada 110 paket. Jadi ada beberapa pengirim yang mengirim lebih dari satu paket. Lalu ada layanan. Ini layanan dari pengirimannya. Ada 3. Pertama ada primary key yaitu ID layanan. Lalu ada nama layanan, ini harga layanan per kilometernya, ini deskripsinya, dan ada nama jenis layanan. Di sini ada 3 jenis layanan yaitu reguler, express, dan kargo. Lalu ada rute. Rute ini isinya ada ID rute dan kota asal dan kota tujuan. Kita punya
130 rute di sini. Lalu ada tabel kurir. Ini ada ID kurir, tanggal penugasan, dan statusnya. Ini statusnya ada yang aktif, ada yang sedang mengantar, ada yang sedang menjemput, dan ada juga yang sedang cuti, ada juga yang non-aktif. Lalu ada tabel penerima. Ini ada ID penerima, ini nomor penerima, namanya, nomor telepon, dan alamat penerimanya. Oh ya, ini juga ID penerima sebagai primary key. Ada 75 penerima. Jadi satu orang itu ada yang menerima lebih dari satu paket. Lalu ada promo di sini. Ada 20 promo, ada ID promonya sebagai primary key, lalu ada nama-namanya, ada jumlah diskonnya. Jadi ini 25%, 50%, 10%, lalu ini tanggal mulai berlaku promo dan ini tanggal berakhir promonya. Contoh ini promo akhir tahun 2025, dia diskonnya 25%. Lalu ada dia mulai dari tanggal 1 bulan 12 tahun 2025 sampai tanggal 31 bulan 12 tahun 2025. Lalu ada tabel gudang. Jadi di sini setiap kota punya gudang masing-masing. Jadi ada gudang 1, jadi 18 gudang, jadi 18 kota, dan ada ID gudang, primary key, nama gudangnya, dan alamat gudangnya. Lalu ada tabel pengiriman. Nah, ini ada nomor resi sebagai primary key dan juga foreign key yang nyambung sama paket. Ini ada ID layanan, ada ID rute, ada ID kurir, dan ID penerimanya. Ini harga pengiriman yang dihitung dari jenis layanan yang dipakai dan jarak yang dihitung sesuai asal dan tujuan. Lalu di sini ada status pengiriman. Ada yang sudah selesai, ada yang menunggu pembayaran, ada yang dalam perjalanan, dan ada yang menunggu penjemputan oleh kurir. Lalu ada tabel transaksi. Ini ada ID transaksinya, ada ini ID nomor resinya. Lalu ini ada ID bentar. Transaksi itu yang ketiga ID promonya. Jadi itu promo yang dipakai. Ya, promo yang dipakai, jadi ada beberapa orang yang nggak pakai promo. Lalu ada ini tanggal dibayarnya, ini cara pembayaran, dan statusnya. Ada yang udah lunas, ada yang belum lunas. Lalu ini ada promo-promo yang digunakan. Lalu ini ada cara pembayaran, ada e-wallet, transfer bank, ada kartu kredit. Lalu ada tabel pelacakan gudang. Jadi ini untuk mengecek kapan paket masuk gudang gitu. Ini ada ID, ada nomor resi, dan ada ID gudang. Lalu ini tanggal paket masuk gudang. Jadi ada paket yang resinya gini masuk gudang ini pada tanggal segini begitu. Lalu ada tabel log pelacakan. Ini ada ID log pelacakan, ada ID gudang, ada resinya, lalu ada tanggal lognya diambil dan keterangannya. Ini ada longitude dan altitude-nya. Lalu di sini juga bisa dicatat saat paket tidak dalam gudang. Jadi isi gudangnya 0 gitu. Di sini ada banyak log, ada 202, lalu ada rating. Nah, ini ada ID rating sebagai primary key, ini paket yang di rating, ini nilai ratingnya, ini deskripsi rating dari pemberi rating, dan ini tanggal dia beri ratingnya. Nah, rating ini cuma ada 39 karena hanya 39 orang yang mengisi ratingnya. Begitu. Sekian, terima kasih dari saya. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putra Pamukas. Di sini saya akan mempresentasikan 3 query, yang dimana ada query sederhana, ada query kompleks, dan yang terakhir ada multi-table. Langsung saja, di sini kita ke query pertama. Di sini kita diminta untuk tampilkan nomor resi dan status pengiriman yang sudah selesai. Dari mana kita bisa dapat si nomor resi dan status pengiriman? Kita bisa lihat di tabel-tabelnya. Di sini kita lihat tabel pengiriman. Nah, ada tuh di tabel pengiriman ada nomor resi sama status pengiriman. Jadi kita bisa langsung tulis di sini, ketik select tadi nomor resi, lanjut status pengiriman, lanjut kita from. Di sini tuh tabel yang mereka berasal. Di sini mereka berasal dari tabel pengiriman. Jadi kita tulis from pengiriman. Nah, di sini juga kita diminta kondisinya, yaitu status pengiriman yang sudah selesai. Berarti kita kondisinya where si status pengiriman sama dengan kutip, karena di sini diminta statusnya sudah selesai. Selesai ini kita tulis selesai, kutip, langsung run. Nah, keluar ya, ada si nomor resinya sama status pengiriman. Yang dimana status pengirimannya ini yang sudah selesai. Oke, lanjut ke query yang kedua. Di sini kita diminta untuk tampilkan ID dan yang total biayanya di atas rata-rata semua pengiriman. Oke, di query ini kita pakai beberapa fitur kompleks tuh. Pertama, saya akan mengelompokkan data berdasarkan ID layanannya menggunakan group by. Bisa kita tulis dulu selectnya aja. Kita tulis selectnya nih. Nah, di select ini ada ID layanan. Lalu, di sini kita pakai fungsi agregat. Kita pakai count. Di sini count untuk menghitung jumlah pengiriman. Dan juga di sini kita bisa kita pakai sum nih untuk menjumlahkan total biaya per layanan. Kita langsung aja tulis si count nomor resi kita bisa pakai alias nih biar tabelnya itu namanya keganti, biar kita nggak bingung sama si komputernya juga nggak bingung. Kita bisa aliasin misalnya as jumlah pengiriman, misalnya pengiriman, koma kita pakai fungsi agregat lagi yaitu sum biaya. Kita bisa pakai alias lagi di sini. Aliasnya kita misalnya total biaya. Nah, mereka ini dari tabel pengiriman. Nah, ini yang tadi saya bilang, di sini saya akan mengelompokkan data berdasarkan ID layanan yang menggunakan group by. Jadi group by si ID layanan. Habis itu, saya akan memfilter kelompok ini yang memenuhi syarat menggunakan apa? Having. Karena group by otomatis di sini kita pakai having si sum ini, sum biaya lebih besar dari, kita pakai select average si biayanya from pengiriman.
Nah, oke, saya akan jelasin dulu. Habis kita filter menggunakan si Eving, jadi hanya layanan yang total biayanya lebih besar dari rata-rata biaya seluruh pengiriman nih. Jadi rata-rata ini saya dapetin dari mana? Saya dapetin dari select ini average. Average ini biaya dari pengiriman, tabel pengiriman. Jadi query ini termasuk yang kompleks karena di sini pakai fungsi agregat kayak group by, having, dan ada sub query-nya nih sekaligus nih. Jadi kita bisa langsung run, bisa lihat hasilnya apa. Di sini ada ID layanan, jumlah pengiriman, sama total biayanya. Yang dimana si total biayanya ini kita sudah hitung, dimana di atas rata-rata semua pengiriman. Jadi kita langsung dapat. Oke, next kita ke query yang ketiga yaitu multi-table. Di sini kita diminta untuk tampilkan informasi pengiriman beserta nama pengirim, nama layanan, dan kota tujuan. Oke, kita di sini akan pakai 5 tabel sekaligus. Kita akan pakai tabel pengiriman, tabel paket, tabel pengirim, layanan, dan rute. Di sini juga kita pakai join. Kenapa nih kita pakai join? Karena di sini data-data yang kita butuhin ini tersebar eh, di berbagai tabel yang kita sebutin tadi. Jadi kita harus pakai join. Join ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa data yang nantinya akan tergabung. Oke, misalnya nih eh, nomor resi dan status pengiriman kita bisa dapat di yang kita sudah lihat tadi di pengiriman. Ada nomor resi dan status pengiriman. Eh, kita juga bisa lihat nama layanannya juga dari tabel layanan. Nah, ada nama layanan dan seterusnya. Langsung saja kita buat kodenya saja. Kita berarti di sini select si alias si nomor resi. Kenapa di sini kita pakai alias P? Karena kita sudah lihat juga kan si nomor resi ini bukan hanya di pengiriman, tapi juga ada di tabel paket. Makanya kita inisial P untuk si nomor resi ini berasal dari pengiriman. Nah, kalau kita misalnya aliasin PK itu berasal dari tabel si paketnya. Kita tulis nama pengirim, kita butuh juga nama layanan. Kita pakai alias semua di sini gara-gara mereka nih sama namanya di tabel yang lain. Jadi kita pakai alias di depannya untuk mencegah si komputer ini tidak bingung nih mau nyalek yang mana. Status pengiriman. Nah, kita butuh ini. Lanjut ke ini from. Misalnya pengiriman. Kita sudah inisialin dengan P. Kita harus tulis pengiriman P. Nah, lanjut kita akan joinin tabelnya masing-masing nih. Di sini kita tuh menghubungin si tabel-tabelnya ini melalui foreign key-nya masing-masing. Misalnya nih, pengiriman. Kita tulis dulu join paket PK on P. Nah, ini keluar nih, langsung ada nomor resi. Enter aja, nomor resi sama dengan PK
Nah, keluar juga si nomor resinya ini juga. Mereka sama kan? Jadi ini tuh pengiriman ini dijoin dengan paket melalui nomor resi. Seperti itu logikanya. Lanjut juga yang kedua nih, ada join kita pengirim PG on PK on PK. Nah, PK ini kita butuh si ID pengirim. Sama dengan di sini juga kita butuh si ID pengirimnya. Kita enter aja. Ini logikanya sama kayak tadi. Jadi si paket ini tuh di join dengan pengirim melalui ID pengirim. Seperti itu. Ini juga kita join pengiriman ini bakal di join dengan layanan melalui ID layanan. Jadi kita butuh layanan ID layanan sama dengan L. Nah, udah ada ID layanan. Lanjut. Di sini si pengiriman ini bakal dijoin dengan rute melalui ID rute. Jadi join rute R on ID rute sama dengan R ID rute. Nah, kita udah joinin masing-masing. Lanjut, sebenarnya ini gak ada di keterangan, tapi kita bisa pakai limit nih. Gara-gara kalau nggak pakai limit bisa jadi kita over nih. Jadi kita pakai limit. Misalnya 10. Jadi ini sama aja kayak ngebatasi hasilnya. Jadi biar gak terlalu banyak nanti hasil yang keluarnya. Saya bisa run. Nah, resultnya di sini nomor resi, nama pengirim, nama layanan, tujuan, dan status pengiriman. Yang dimana sesuai dengan yang diminta, yaitu tampilkan informasi pengiriman beserta nama pengirim, nama layanan, dan kota tujuan yang berasal dari berbagai tabel. Oke, segitu saja tiga query dari saya yang akan dilanjut query lain oleh teman saya. Terima kasih. Nggak bikin script. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Razak Rafidi dengan nomor NIM 1030 125000358 dari kelas TF 4903. Di sini saya akan menulis sebuah query dari 3 soal yang sudah saya buat. Yang pertama, tampilkan daftar semua promo yang saat ini masih aktif atau memiliki diskon di atas 1% beserta tanggal berakhirnya. Jadi pertama-tama kita akan melakukan kode select yang menampilkan ID promo, lalu nama promonya apa, promo, diskon, dan tanggal berakhir. Setelah itu kita akan ambil datanya dari promo, lalu kita akan memberikan kondisi di mana diskonnya itu lebih dari 10% atau 0,1. Selanjutnya kita akan melakukan perintah order by untuk menurunkan secara descending diskonnya. Kita coba run. Sudah jadi, sudah diurutkan. Kita selanjutkan ke nomor 2.
tampilkan ID kurir dan jumlah total paket yang telah mereka kirim, tetapi hanya kurir yang sudah menangani lebih dari 2 pengiriman. Kita pertama menggunakan select, tampilkan ID kurirnya apa, lalu kita akan menghitung total baris dari no-resi-nya. Terus kita akan menggunakan alias, namanya apa ya, total pengiriman. Dan selanjutnya kita akan mengambil data dari tabel pengiriman. Selanjutnya kita akan menambahkan kondisi di mana ID kurirnya tidak nol. Lalu menggunakan tubay untuk mengelompokkannya ID kurir. Selanjutnya kita akan menghitung, kita akan menambahkan kondisi di mana code-nya itu resinya itu lebih dari 2. Kita jalankan. Berhasil nih, akan menampilkan ID kurir yang dan total pengirimannya yang lebih dari 2. Coba soal yang ketiga. Di sini tampilkan nomor resi, nama pengirim, jenis barang, dan berat paket untuk mengetahui identitas pemilik dari setiap paket yang dikirim. Jadi kita harus pertama-tama kita harus tampilkan nomor resinya, nomor resi, terus kita tampilkan juga nama pengirim underscore. Terus kita tampilkan jenis barang dan beratnya, from paket. Nah, ini simbol huruf P di sini itu maksudnya misalnya nomor resi ini milik didapat dari atau punyanya si tabel paket. Jenis barang juga ada di tabel paket, berat juga ada di tabel paket gitu maksudnya. Lalu kita akan melakukan join untuk menggabungkan 2 tabel, yaitu satu lagi tabel pengirim yang isinya itu adalah ID pengirim yang itu dijelaskan itu sama aja kayak ID pengirimnya juga. Asalnya ID pengirim ini ada di tabel paket dan ada dari tabel pengirimnya juga. Oh ya, kita belum, ini kurang. Oh ya, pakai on juga. Soalnya yang kita pakai itu adalah ID pengirim. Kan di ID pengirim ini ada dari tabel pengirim dan dari tabel paketnya kan ada ya dua-duanya ya. Jadi kita pakai ini sama dengan, karena memang dua-duanya ada di tabel yang sama, di tabel berbeda gitu. Kita ini, kita jalankan. Kayak ada resultnya. Nih, sudah bisa ditampilkan nomor resi, nama pengguna, jenis barang, dan berat. Oke, segitu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cherry blossoms blooming in the mountains.